disiarkan langsung dari rumah masing-masing anggota fasilitator Tiga Pusat Informasi dan Komunikasi Sanitasi dan Air Bersih demi mewujudkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Safa dan rekan saya Rehan akan memandu jalannya diskusi mengenai sanitasi dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia selama beberapa waktu ke depan. Rekan-rekan jangan lupa like dan subscribe. Tak lupa juga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Narasumber kita pada hari ini adalah anggota fasilitator 3 tahun 2021 Universitas Udayana Surabaya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke obrolan kita pada pagi hari ini mengenai sanitasi dan air bersih. Pada sektor lingkungan hidup, sanitasi dan air bersih merupakan poin ke-6 tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami, air bersih dan sanitasi layak tentu saja menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karenanya, di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan akses universal terhadap air bersih dan sanitasi. Fokus utama SDGs ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Pada tahun 2014, Bank Dunia telah mencatat ada sebanyak 780 juta orang tidak memiliki akses terhadap air bersih, dan lebih dari 2 miliar penduduk bumi juga tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Akibatnya ribuan nyawa melayang setiap hari, dan kerugian materi mencapai 7% dari produk domestik bruto dunia. Untuk itu, ketersediaan air bersih dan sanitasi layak tentu menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kira-kira air bersih itu digolongkan seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya. Air bersih seperti apa ya? Saya kira sama orang tua bagaimana air yang bisa itu, tapi untuk lebih spesifik lagi secara singkat, air bersih tentu air yang bisa tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, dan berasa enak. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 1990 menyebutkan bahwa air bersih dalam air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitas memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak. Mengenai indikator air bersih dan sanitasi layak dalam capaian SDGs akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai indikator air bersih dan sanitasi layak dalam capaian SDGs. Di antaranya adalah sebagai berikut. 6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. 6.1.1a Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum yang layak. 1.1b Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6.1.1c Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Indikator selanjutnya adalah 6.2.1 Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dari sabun. 6.2.1a Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun air. 6.2.1b Presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1c Jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan sanitasi
total berbasis masyarakat atau STBM. 6.2.1D, jumlah desa atau kelurahan yang open defecation free atau ODF atau stop buang air besar sembarang atau SBS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Indikator selanjutnya adalah jumlah kabupaten atau kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat, skala kota, kawasan, dan komunal. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengolahan air limbah terpusat. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman. Jumlah kabupaten atau kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Indikator selanjutnya 6.3.2 proporsi air dengan kualitas air ambien yang baik. Yang berikut 6.3.2a kualitas air danau. Yang berikut 6.3.2b kualitas air sungai sebagai sumber pendapatan air baku. Yang berikut 6.4.1 perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu. Yang berikut 6.4.1a pengendalian dan penegakan hukum sebagai sumber pendapatan air tanah. Yang berikut 6.4.1b insentif penghematan air pertanian atau perkebunan dan industri. Yang berikut 6.4.2 tingkat water stress dibandingkan dengan porsi pengembalian air tawar dan ketersediaannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Indikator selanjutnya adalah 6.5.1 tingkat pengolahan sumber air secara terpadu dari 0 sampai 100. 6.5.1a jumlah rencana pengolahan daerah aliran air sungai yang diinternalisasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah. 6.5.1b jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan upgrading dan revitalisasi. 6.5.1c jumlah jaringan informasi sumber daya air dibentuk. 6.5.1d jumlah daerah aliran air sungai meningkat mata airnya dan jumlah daerah aliran sungai yang memiliki Memorandum of Understanding lintas negara. 6.5.1e pengembangan hutan secara peningkatan hasil hutan untuk payung untuk pemulihan kawasan daerah aliran air sungai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Indikator selanjutnya adalah 65.1F, jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah, tangkapan sungai, dan danau. 65.1G, kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 65.1H, jumlah daerah aliran sungai prioritas yang meningkat, jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu daerah aliran sungai serta sumur resapan. 65.1I, jumlah daerah aliran sungai prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, DAM, pengendali, dan penahan skala kecil dan menengah. 65.2, proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerjasama dengan sumber daya air yang operasional. 66.1, perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Indikator selanjutnya adalah 6.6.1a, jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya. 6.6.1b, jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%. 6.6.1c, jumlah danau yang menurun tingkat erosinya. 6.6.1d, luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. 6.6.1e, jumlah daerah aliran sungai prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. 6.A.1, jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah. 6.B.1, proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur
terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi. Sekiranya inilah yang termasuk dalam indikator air bersih dan sanitasi layak dalam pencapaian SDGs. Wah, kita sudah membahas banyak nih mengenai indikator air bersih dan sanitasi dalam capaian SDGs. Tapi menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan sanitasi dan bagaimana kondisi sanitasi yang ada di Indonesia? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut WHO, sanitasi adalah pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengendalikan faktor lingkungan yang membentuk mata rantai dalam penularan penyakit. Sebagai contoh, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air yang tergenang baik di dalam bak maupun ember. Untuk itu, kita dapat menggunakan keran air atau perpipaan yang mengalirkan air secara langsung sebagai pengganti air dalam bak atau ember. Sementara kondisi sanitasi di Indonesia sendiri, menurut UNICEF, dinyatakan bahwa studi kualitas air minum rumah tangga dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menemukan hampir 70% dari 20 sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja, sehingga menyebabkan penyebaran berbagai penyakit. Setelah membahas mengenai kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak tadi, menurut kalian apa pentingnya sarana air bersih dan sanitasi yang layak, dan apa harapan kalian terkait kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut kami, saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih. Air sungai yang menjadi sumber air di banyak desa pun tercemar oleh berbagai limbah dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Masalah terkait air minum pada SDGs berada pada tujuan ke-6 poin 1, yaitu mencapai akses universal dan merata air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pihak. Pada tahun 2030 diharapkan air dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang meninggal karena berbagai penyakit yang disebabkan kurangnya pasokan air dan sanitasi yang buruk. Selain yang dijelaskan oleh rekan saya, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam proses mencapai target SDGs terkait air bersih dan sanitasi layak ke depan, yaitu penguatan sistem data terkait air bersih dan sanitasi serta keterlibatan aktif baik pemerintah daerah maupun sektor swasta dalam mendukung pencapaian target. Untuk daerah perkotaan, berbagai teknologi inovatif dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi perlu terus dikaji dan dikembangkan. Saat ini, pemerintah Indonesia dilaporkan sedang menyusun peta jalan percepatan akses ke sanitasi yang dikelola secara aman dengan dukungan dari Indonesia dan beberapa negara. Wah, udah cukup jelas nih penjelasan dari Fasilitator 3 Harmoni 2021 Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya terkait air bersih dan sanitasi layak dalam lingkup SDGs. Sekiranya kita cukupkan obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Do you recall not long ago when you walk on the sidewalk?